Dalam hadis itu Rasulullah SAW menjelaskan ciri orang yang dihendaki Allah pada kebaikan dan ada harapan yang timbul darinya. Nah, ini keutamaan harapan dan anjuran untuk berharap ini. Ketahuilah, beramal karena harapan lebih utama daripada beramal karena rasa takut. Beramal karena harapan lebih utama daripada beramal karena rasa takut. Gitu. Jadi kalau kita beramal itu ada harapan. Kita mau sholat, kita mau bangun malam, kita mau puasa, itu berharap. Iya, berharap, jangan gak ada harapan gitu ya. Berharap ya, karena beramal karena harapan itu lebih utama daripada beramal karena rasa takut. Saya tak sholat wedi karo Allah gitu ya. Loh iya, sholat wedi karo Allah gitu ya. Sholat karena wedi gitu. Aku tak bangun malam hanya itu bayangin rokok itu. Mau beramal kan, beramal loh itu. Saya mau beramal mau puasa karena wedi karo Allah gitu ya. Ya jangan ya, harapan lah, saya mau berpuasa, harapannya seperti ini. Punya harapan tapi harapannya kepada Allah gitu ya. Jangan ditujukan hanya kepada dunia saja. Jangan bangun malam hanya kepingin punya duit banyak gitu ya, kepingin anaknya sukses semuanya. Jangan hanya itu gitu ya. Saya beramal di malam hari ini ya mohon ridhonya Allah gitu. Nanti kalau Allah sudah ridho itu dunia dan akhiratnya akan bahagia insya Allah gitu kan. Karena kita kan beramal di dunia hanya sebentar ya kan. Umur kita di dunia, kata Nabi kan, umatnya Nabi hanya berkisar umur antara 60 sampai 70. Yang lebih dari itu sangat sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sholli wa sallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minul muttaqun haitsu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam taqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulullahul karim. Ibu jamaah Al-Ikhlas yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu kembali bertatap muka di sini dalam rangka tawasobil haq, saling mengingatkan kepada kebaikan, kepada kesabaran dan kepada kecintaan terhadap dinul Islam ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita keberkahan, berkah umur kita, berkah harta kita, dan berkah ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya sampai yaumul akhir. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kita akan bahas bab 33 di kitab Ihya Ulumuddin ini terkait dengan roja dan khauf. Roja dan khauf. Bab yang ke-33 yaitu terkait dengan roja dan khauf. Saya bacakan roja dan khauf, harapan dan rasa takut. Saya bacakan dulu terjemahannya di kitab ini. Ketahuilah, harapan merupakan salah satu makomnya para penempuh jalan ruhani atau yang biasa disebut salik, dan salah satu halnya para thalib atau para pencari Allah ya, pencari Allah yang
dalam hal ini adalah para sufi itu. Sesuatu disebut hal apabila ia selalu datang dan pergi. Ia disebut makom jika telah menetap. Hal itu apabila ia selalu datang dan pergi. Kemudian ia disebut makom jika telah menetap. Saya bacakan dulu nanti biar bisa dicerna. Ketahuilah orang yang menunggu sesuatu yang akan terjadi dan sesuatu itu termasuk di antara yang menyakitkan hati, ia disebut rasa takut. Sesuatu itu termasuk di antara yang menyakitkan hati, maka itu termasuk disebut rasa takut nih. Kalau ada orang menunggu sesuatu yang akan terjadi dan sesuatu itu termasuk sesuatu yang menyakitkan hati, itu disebut rasa takut. Dan kalau sesuatu itu merupakan hal yang menggembirakan hati, disebut harapan. Gitu, ada harapan. Esok arek oleh iki gitu ya, ada harapan. Jadi harapan adalah ketenangan hati ketika menunggu sesuatu yang disenangi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu. Langsung ke kiri saja Bu, ke kanan, ke kiri, belok kanan, langsung belok kanan. Ya, jadi harapan adalah ketenangan hati ketika menunggu sesuatu yang disenangi. Namun mesti ada sebab bagi munculnya harapan, dan jika sebagian besar sebab telah dipenuhi, maka itulah yang disebut harapan yang sebenarnya. Nah, kalau harapan itu sudah terpenuhi, maka harapan yang sebenarnya. Namun jika selama masa penantian itu tidak ada satupun sebab tercapainya harapan, maka istilah yang tepat untuk keadaan ini adalah tertipu, ketipu gitu ya. Harapannya ternyata palsu gitu ya, ora oleh ngapusi ternyata gitu ya. Dan jika perbandingannya sama antara adanya sebab dan ketiadaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun langsung pergi mawon Bu. Alhamdulillah. Saya ulangi, dan jika perbandingannya sama antara adanya sebab dan ketiadaan, maka istilah yang tepat untuk keadaan ini adalah tamani atau angen-angen. Angen-angen. Nah, para arbab al-qulub atau para salik yang menguasai hati mereka, orang-orang yang menguasai hatinya, tidak dipermainkan oleh hatinya. Kalau kita kan masih dipermainkan oleh hati kita ya. Masih terombang-ambing gitu ya. Masih condong ke sana, condong ke sini gitu. Sanu lurus, sanu bengkong gitu ya. Sanu tidak istiqomah gitu ya. Nah, mereka para arbab al-qulub ini mengetahui bahwa dunia merupakan ladang untuk akhirat. Dunia merupakan ladang untuk akhirat. Hati itu ibarat tanah. Ini orang-orang solih itu begitu. Dunia ladang untuk akhirat, hatinya itu ibarat tanah. Iman ibarat benihnya. Dan ketaatan ibarat air yang digunakan untuk menyiraminya. Pencangkulan tanah dan pemupukan akan menyuburkan tanamannya. Jadi ini perbandingannya seperti ini para salik ya, orang-orang yang menguasai hatinya mereka. Jadi mengetahui bahwa memandang dunia ini adalah ladang untuk akhirat. Hati ibarat tanah, iman ibarat benih, dan ketaatan ibarat air yang digunakan untuk menyiraminya. Pencangkulan tanah dan pemupukan akan menyuburkan tanamannya itu. Hati yang terlena dengan dunia bagaikan tanah tandus yang tidak bisa menumbuhkan benih. Hati yang terlena dengan dunia bagaikan tanah tandus yang tidak bisa menumbuhkan benih. Nah, hari kiamat itu ibarat waktu panen. Hari kiamat ibarat waktu panen. Seorang hanya akan memanen apa yang telah ditanamnya. Dan tumbuhan tidak akan berkembang kecuali dari benih keimanan.
Namun keimanan tidak akan berkembang jika hati pemiliknya itu kotor dan akhlaknya buruk. Sebagaimana benih tidak akan berkembang jika ditanam di tanah yang tandus. Siapapun yang sudah memenuhi sebab-sebab di atas, yaitu tanah yang baik, ada air, ada pupuk, dan pembersihan tanah sebagaimana telah dijelaskan, kemudian menanam benih yang baik ke tanah itu, lalu menunggu masa panen sambil berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjauhkan hama yang merusak, maka inilah yang disebut dengan harapan atau roja tadi. Namun jika ia menebur benih di tanah yang tandus dan tidak berair, lalu menunggu masa panen, maka hal ini disebut ketertipuan. Kalau ia menabur benih di tanah yang baik tetapi tidak ada air, lalu ia menunggu masa panen dengan bergantung pada air hujan, maka ini disebut tamani atau angen-angen. Ya, jadi ini kalimatnya ini memang rodo dalam kalau mau dicerna nggih. Kalau mau dicerna aja agak dalam gitu. Kita lanjutkan. Jadi jelaslah bahwa orang yang menanam keimanan dalam hatinya, kemudian menyiraminya dengan ketaatan dan membersihkan hatinya dari aneka kotoran, sebagaimana tanah yang dibersihkan dari alang-alang dan rumput, berarti ia memiliki harapan. Kalau tidak, berarti ia hanya bertamani atau berangan-angan atau menipu dirinya sendiri. Inilah yang diisyaratkan oleh sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, al-qayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wa al-haqqu wa al-maqu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna alallahil amani. Orang yang cerdik adalah orang yang bisa menundukkan nafsunya dan bekerja untuk sesuatu setelah mati. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang mengikuti nafsunya dan mengangankan banyak hal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang cerdik, orang yang pintar, itu orang yang bisa menundukkan nafsunya dan bekerja untuk sesuatu setelah mati. Artinya keinginan-keinginan yang berkaitan dengan hati itu semuanya ditujukan untuk sesuatu setelah mati, gitu nggih. Berpikirnya begitu, amal lah gitu ya. Cara gampangnya beramal soleh gitu ya, mudah beramal soleh. Kalau orang yang cerdik itu begitu. Jadi hidup di dunia ini semua diniatkan untuk beramal soleh gitu ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, jangan sampai terlena kita, terutama niat itu. Karena niat itu kan menentukan sesuatu itu. Bisa jadi kayaknya hal sepele, tapi kalau niatnya itu benar, maka itu bisa menjadi pahala yang luar biasa, gitu nih. Atau orang yang melakukan kebaikan, tapi karena niatnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, bisa jadi malah hilang, nggak dapat apa-apa, gitu nih. Makanya semuanya tergantung kepada niatnya. Nah, orang-orang yang cerdas itu begitu, berpikirnya itu adalah ya menundukkan nafsunya untuk sesuatu hal nanti di akhirat. Kita tidak tahu kalau Allah mau berkehendak seperti apa dengan kita itu, yang memanggilnya itu dalam keadaan seperti apa, kita nggak tahu. Saya kemarin di SD itu kehilangan salah satu orang yang biasa setiap hari 2 hari sekali itu antar air minum ke SD itu, Pak Sugeng itu ya. Itu kan nggak sakit gitu ya, nggak sakit, habis bersih rumah, terus kemudian dadanya tuh sakit, dadanya panas katanya, manggil adiknya minta periksa ke Brastomolo. Brastomolo nggak ada pesan apa-apa gitu ya. Nggak ada pesan apa-apa. Hari Sabtu juga ketemu sama saya ke SD itu. Cuman saya pas ada tamu, ada Pak Badrun, ada tamu dari siapa itu. Jadi saya nggak nyapa gitu, saya lihat saja mantuk gitu. Alah, ternyata Allah berkehendak. Wah, jadi nggak tahu kita itu. Nah, karena itu semua kehidupan kita, mumpung masih ada kesempatan untuk beramal soleh, itu ya perbanyaklah amal
soleh. Terutama niat itu dari pagi benar-benar harus ditata itu. Siap mau kemana diniatkan untuk ibadah, diniatkan untuk ibadah itu. Masak ya diniatkan untuk ibadah. Kalau mencuci ya diniatkan untuk ibadah. Pokoknya tidur pun juga diniatkan untuk ibadah gitu. Jangan untuk obrok bae ngono kesel ngantuk turu gitu ya. Ya bismillah gitu ya. Bismillah. Oh, gege kok tangi turu apa-apa kan repot gitu. Wis diniati kalau wis ikhlas pokoknya semuanya harus ikhlas. Mau enggak mau harus seperti itu. Saya enggak membayangkan anaknya itu loh dijemput itu sampai rumah bapak ya gitu ya. Bapak ya gitu. Allah juga telah menjelaskan masalah ini dalam firman-Nya di dalam surat Al-A'raf ayat 169. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun warisul kitaba ya'khuduna arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana." Maka sesudah mereka muncullah generasi jahat yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta dunia yang rendah ini dan berkata kami akan diberi ampun. Nah, ini orang-orang yang generasi dulu ya sebelum turunnya Al-Qur'an itu. Turunnya diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Mereka menganggap bahwa kami tidak akan kami akan diberi ampun oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun berbuat jahat, termasuk orang Yahudi itu gitu ya. Orang Yahudi itu dia merasa bahwa dia itu orang terbaik yang diciptakan oleh Allah sehingga dia berbuat semena-mena. Dia beranggapan bahwa kami itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Tapi nyatanya kan tidak gitu ya. Yahudi justru malah akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu menjadi ladang amal untuk orang-orang Islam diciptakannya orang Yahudi itu. Gitu. Sebenarnya mudah saja kalau Allah mau memusnahkan orang-orang Yahudi itu gitu ya. Tapi mereka itu buat ladang amalnya para mujahid gitu ya, para orang-orang yang sabar yang berkaitan dengan mereka itu. Gitu. Kalau kita di sini ya kena imbasnya imbas dari kepintaran mereka itu. Ya, kepintarannya mereka mungkin diadu domba atau dikasih budaya yang rusak gitu, bisa jadi begitu. Nah, ayat itu menjelaskan bahwa harapan tidak memiliki dasar jika tidak didahului oleh sesuatu yang layak untuk dijadikan langkah awal. Hal ini juga ditunjukkan dalam sebuah riwayat yang berasal dari Zaid al-Khail bahwa ia pernah berkata kepada Rasulullah SAW, "Aku datang untuk bertanya kepadamu tentang tanda Allah yang ada pada orang yang Dia kehendaki dan tanda Allah yang ada pada orang yang tidak Dia kehendaki." Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Bagaimana kabarmu pagi ini?" Dia menjawab, "Pagi ini aku memperhatikan kebaikan dan ahlinya. Dan kalau aku mampu melakukan sedikit saja kebaikan itu, maka aku akan bersegera melakukannya. Dan aku yakin akan mendapatkan pahalanya. Dan kalau ada sedikit saja kebaikan yang kuluputkan, aku merasa bersedih dan berduka." Nabi SAW kemudian bersabda lagi, "Itulah tanda Allah yang ada pada orang yang Dia kehendaki. Dan jika Allah menghendakimu pada sesuatu yang lain, Dia pasti menyiapkanmu untuk sesuatu yang lain tersebut. Kemudian Dia tidak akan peduli di pelosok mana kau akan binasa." Nah, jadi ada seorang yang bertanya kepada Nabi SAW terkait dengan tanda Allah pada orang yang Dia kehendaki. Nah, tandanya itu begitu. Kalau kabarnya pagi ini seperti apa, dia menjawab, "Aku pagi ini memperhatikan kebaikan dan ahlinya." Kebaikan maksudnya merasakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, dan orang itu bersyukur gitu ya. Tidak kemudian merasa bosan atau merasa putus asa dan lain sebagainya. Insya Allah kalau orang-orang yang beriman itu tidak seperti itu. Insya Allah kayak kita itu ya bangun tidur sudah mengucapkan doa alhamdulillah itu minimal begitu. Itu sudah istimewa itu ya. Itu sudah merasakan pokoknya bersyukur kan. Nah, doa yang paling agung itu kan
alhamdulillah itu, kalimat alhamdulillah itu doa yang paling. Nah, kalau kita habis melakukan sesuatu yang itu merasa buat kita itu melegakan gitu ya, menyenangkan dan sebagainya, itu ya alhamdulillah. Mau makan bismillah, habis makan alhamdulillah. Mau minum bismillah, habis minum alhamdulillah. Mau tidur bismillah, mau tidur, dan seterusnya gitu ya. Ada kalimat-kalimat alhamdulillah itu insya Allah itu orang-orang yang dikehendaki oleh Allah itu baik gitu ya. Orang-orang yang dikehendaki oleh Allah baik gitu. Jangan sampai kita tuh lupa gitu ya, walaupun hanya sekedar bismillah dan alhamdulillah gitu ya. Dalam hadis itu Rasulullah SAW menjelaskan ciri orang yang dikehendaki Allah pada kebaikan dan ada harapan yang timbul darinya. Nah, ini keutamaan harapan dan anjuran untuk berharap ini. Ketahuilah, beramal karena harapan lebih utama daripada beramal karena rasa takut. Beramal karena harapan lebih utama daripada beramal karena rasa takut. Gitu. Jadi kalau kita beramal itu ada harapan. Kita mau sholat, kita mau bangun malam, kita mau puasa, itu berharap. Iya, berharap, jangan nggak ada harapan gitu ya. Berharap ya, karena beramal karena harapan itu lebih utama daripada beramal karena rasa takut. Saya tak sholat di karo Allah gitu ya. Loh iya, sholat di karo Allah gitu ya. Sholat karena wedi gitu Bu. Aku tak bangun malam Hanya itu bayangan harapan itu. Mau beramal kan, beramal loh itu. Saya mau beramal mau puasa karena wedi karo Allah kayak gitu kan. Ya jangan ya, harapan lah. Saya mau berpuasa, harapannya seperti ini. Punya harapan tapi harapannya kepada Allah gitu ya. Jangan ditujukan hanya kepada dunia saja. Jangan bangun malam hanya kepingin punya duit banyak gitu ya, kepingin anaknya sukses semuanya. Jangan hanya itu gitu ya. Saya beramal di malam hari ini ya mohon ridhonya Allah gitu. Nanti kalau Allah sudah ridho itu dunia dan akhiratnya akan bahagia insya Allah gitu kan. Karena kita kan beramal di dunia hanya sebentar ya kan. Umur kita di dunia, kata Nabi kan, umatnya Nabi hanya berkisar umur antara 60 sampai 70. Yang lebih dari itu sangat sedikit. Nah, sudah umur misalkan kita itu umurnya 60 atau 70, itu masih dikurangi balik gitu ya. Dikurangi balik, kalau laki-laki mungkin 15 gitu ya. 70 dikurangi 15 tinggal berapa itu? Belum nanti tidur. Ya kan? Masih dikurangi tidur ya. Belum. Iya, untuk beribadah itu sedikit sekali. Makanya kalau kita itu semua aktivitas kita itu tidak ada niat untuk beribadah kepada Allah, minta ridho dari Allah, ada harapan kepada Allah, itu jangan rugi tenan. Masih karena sebentar banget. Dikurangi tidur aja sehari kan paling nggak 8 jam gitu ya. Dulu 8 jam malah kadang muncul gitu kan. Nah, coba kalau tidur itu tidak diniati karena beribadah kepada Allah, eman-eman gitu kan. Untuk komak berkait gitu ya. Nah, jadi cuma sebentar aja, kita sebentar beramal soleh di dunia ini, cuma sebentar dari waktu yang sudah diberikan pada kita, umur gitu ya, berupa umur itu sebentar sekali. Ya, belum lagi kalau sholatnya khusyuk bora gitu ya juga kita yang bisa merasakan gitu ya. Aku ke sholatnya jadi khusyuk bora atau gitu ya. Nah itu. Nah kalau kita sholatnya itu tadi ora khusyuk, ada harapan apa-apa kan eman-eman gitu ya. Maka harapan itu lebih utama daripada rasa takut. Tak sholat wedi sesuknya arep mlebu neraka. Tapi mending harapannya tak sholat saya berharap mudah-mudahan sholat saya diterima oleh Allah, kemudian Allah ridho dengan kita, gitu. Jadi itu harapan lebih tinggi ternyata daripada rasa takut, gitu. Hamba yang paling dekat kepada Allah adalah yang paling Allah cintai. Sedangkan cinta didominasi oleh harapan. Harapan akan kebaikan akan membuat seseorang itu mendekat dan mencintai. Sedangkan rasa takut akan membuatnya lari dan menjauhi. Inilah yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbaik sangkalah gitu.
Kalau tidak berbaik sangka ya kebangetan gitu ya. Oh, Allah itu sudah memberikan kepada kita tuh semuanya, pokoknya diberikan kepada kita. Nah, ini ada cerita Rasulullah SAW pernah didatangi seorang yang sedang sakaratul maut. Lalu beliau bersabda, bagaimana dirimu menurutmu? Yang menjawab, aku mengkhawatirkan dosa-dosaku dan mengharapkan rahmat Tuhanku. Rasulullah SAW bersabda, jika keduanya takut dan harap berkumpul dalam hati seorang mukmin pada tempatnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala memberinya apa yang dia harapkan dan membuatnya aman dari apa yang ditakutinya. Jadi takut atau rojak dan khauf itu ya, khauf dan harap, takut dan harapan itu mestinya berkumpul dalam hati kita seorang mukmin itu pada tempatnya. Apa itu tempatnya? Ya pada Allah. Ya. Niscaya Allah akan memberi apa yang diharapkan. Harapan kita hanya kepada Allah lah gitu. Jangan berharap kepada yang lain. Berharap kepada manusia nanti ujung-ujungnya kecewa. Apalagi kalau berharap kepada selain Allah atau benda dan lain sebagainya. Itu mustahil gitu ya. Sebabnya berharapnya hanya kepada Allah saja sudah. Itu ibu-ibu sekalian, ini nanti materinya kita sambung lagi di yang khauf gitu nggih. Yang rojanya sudah. Soalnya nanti kita lanjut tinggal beberapa dalil-dalil yang akan kita sampaikan di waktu yang akan datang. Kemudian kita akan bahas tentang rasa takut atau khauf itu. Sehingga mudah-mudahan dengan kita mengkaji kitab Ihya Ulumuddin ini, hati kita itu terbentuk menjadi orang-orang yang senantiasa memiliki hati yang lembut gitu nggih. Hati yang zayin gitu ya. Khilm, artinya ya lembut, lemah lembut gitu nggih. Mudah-mudahan itu, sehingga tentunya kita berharap itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semua kegiatan kita tuh kita niatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau ada keperucut gitu ya. Ada keperucutnya itu mau niat karena Allah lah gitu ya. Jadi oleh njaluk ngapura itu mantep gitu ya, orang aku mau niatnya ora karena Allah, saya njaluk ngapura gitu ya. Balik ini mana gitu ya. Gitu. Itu ibu-ibu sekalian, ini materi kita pada sore hari ini kita cukupkan sampai sini. Kemudian kita pada sore hari ini akan mencoba untuk, karena Sakifah sudah selesai, kita buka Al-Quran kita, diawali dari surat Al-Fatihah dan kemudian surat Al-Baqarah. Kita sepakati saja Bapak Ibu sekalian, ayat Al-Fatihah kemudian Al-Baqarah 1-5, nanti kita baca bersama-sama dulu. Kemudian nanti kalau ada waktu yang longgar, Al-Fatihahnya nanti kita Bu, satu-satu nggih. Siap nggih. Al-Fatihah gitu. Kan Al-Fatihah kan sudah setiap hari dibaca kan gitu. Ya. Nah, apa kita cek gitu ya nanti. Monggo ibu-ibu kita mulai dengan ta'awudz dan bismillah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarin nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo sareng-sareng Al-Fatihah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjut surat Al-Baqarah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Wa bil akhirati hum yuqinun. Wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Wa ulaika humul muflihun.
وأولئك هم المفلحون. Sarang-sarang, bro. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Saya mendengar bacaannya sudah bagus tuh. Pas, tepat gitu ya. Apa tajwidnya juga pas gitu ya. Dan makharijul hurufnya juga hampir merata. Gitu ya. Makharijul hurufnya hampir merata. Jadi mengucapkan hurufnya itu perkatanya sudah benar. Nggak tahu kalau satu-satu. Kalau satu-satu kan biasanya grogi gitu ya. Orang kalau grogi itu berubah gitu. Jadi antara ini sama ini ora konek gitu ya. Ora podo karepe. Sing karepe kene sing kene sing arep sampe sebelane maprucut gitu ya. Nah, ini bagaimana? Mau kita sepakati aja, Pak terus saja dulu gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Saya nggak masuk loh. Sama nih. Iya. Kalau membaca produk bener. Oke. Ini yang apalannya mungkin kurang pendeknya. Jadi kalau sholat itu kan apa yang wajib itu adalah Al-Fatihah. Bahkan orang itu sholatnya nggak sah itu kalau baca Fatihahnya salah. Nggak baca surat yang lain nggak apa-apa. Misalkan surat yang lain hafalnya cuma kulhu aja nggak apa-apa. Oke. Rasulullah itu tidak menegur orang yang sholatnya cepat. Tapi justru Rasulullah itu pernah menegur sahabat yang sholatnya lama. Seneni gitu ya. Sholat motone kesuwen, makmumnya salah bubar gitu kan. Tapi nek cepet ya seneng gitu, makmumnya ya seneng sholatnya cepet gitu ya. Ini ya cepet terus, kalau cepet, kalau sedengan gitu ya. Nah, tapi ukurannya adalah Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah ini harus benar gitu. Iya Bu Nafa'amo, nggak apa-apa ya. Kita cek Al-Fatihahnya nggih. Ya, kita baca dulu bareng-bareng. Dan dari mana nih? Dari sini dulu ke sana. Terlahir Bu. Ati. Oke. Ya. Jarang Bu. Ini dipercepat ini. Ini nanti urung rampung urus Bali. Siap nggih ngoten niku nggih. Bu nggih. Monggo diwaos sarang-sarang lain yo sing Fatihah niki. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Monggo Bu. Bismillah. Mboten napa-napa Bu. Sing penting diwaosan Bu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak Bu, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bu, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bisa dapat tunduk. Al-Baqarah tambah apa ya, Bu? Itu lahiran tambah Al-Baqarah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian, saya mendengar ya sudah bagus lah bacaannya, gitu ya. Tinggal memantapkan saja, gitu, gitu. Memantapkan saja huruf-huruf yang sudah tahu tuh huruf, gitu ya, tapi mengucapkannya masih ngerendet, masih nyangkut. Terutama huruf shad dan huruf dot tadi. Dot gitu aja. Dot gitu aja. Walad do gitu ya. Jangan walad kayak do kayak zo gitu ya, bingung gitu ya. Jangan bingung. Mantap saja walad do gitu aja. Doli. Sama shad itu gitu. Jadi sin boleh gitu ya, Pak. Gitu tidak seperti siul boleh. Tapi memang mengarahnya ke shad gitu. Ihdinas sirah itu boleh, ihdinas sirah. Tapi posisi bibir itu tidak boleh. Enggak boleh belakang. Ya, cucu bibirnya tuh ke depan. Ihdinas siratal mus. Nah, kalau mus bedakan. Kalau sin itu bibirnya mesti
narik ke belakang. Ihdinas siratal menarik ke belakang. Ada yang harus kayak siul itu, kayak hendak siul. Ihdinas siratal mustaqim, siratal gitu ya. Siratal kayak mau siul itu, sampai terucap siul barang. Ya, itu nggak apa-apa, tapi yang jelas harus dibedakan antara ya Allah Maha tahu ya, tentunya Allah Maha tahu, tapi kita mengucapkannya itu ya jangan sampai bibir ini ke belakang. Ihdinas gitu boleh, tapi bibirnya jangan ke belakang. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, mustaqimnya itu yang ke belakang. Ya. Coba ihdinas siratal mustaqim. Qim gitu ya. Nah, ya. Tadi qimnya juga ya sudah bagus lah, insya Allah sudah bagus semua bacaannya, tinggal nanti dimantapkan itu. Karena sing gurung mantep koyone aku ke gurung mantep baca kalimat ini ya, dimantapkan gitu. Dot itu ya dot gitu nggih. Siratal ladzina nggih. Za. Jangan za, tapi za. Jangan ihdina siratal ladzina, jangan gitu. Jangan zina. Tapi zina. Nggih. Siratal ladzina. Nggih. Jangan lazina, tapi lazina, nah, lazina. Jangan zina, kalau zina nanti medeni. Zina gitu ya. Suratal ladzi, ya, za itu huruf za. Ladzina an'amta, an dulu baru am. An'amta. Ngoten nggih, Ibu-ibu ada pertanyaan yang perlu dianu? Itu jauh kan, bukan jauh. Jauh gitu nggih. Jauh. Jangan jauh tapi jauh. Nggih. Yaumitin. Nah, kalau alaihim itu kan ada tanda nilai. Alaihim. Itu berhenti atau lanjut? Ya. Katanya kalau ulang nggak boleh berhenti. Gini, senengannya. Kalau untuk belajar, kalau untuk yang nafasnya pendek, berhentilah di situ. Tapi kalau yang sekiranya nafasnya itu cukup, ya jangan berhenti di situ. Ya, terutama ketika jadi imam sholat, baca Bismillahnya sir, di situ berhenti tuh. Nggih, tadi langsung alhamdulillah misalkan bismillahnya pelan, terus alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Terus dihitung 1 sampai 7 itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin gitu ya. Itu berhenti di situ kalau bismillahnya tadi sir, enggak kedengeran. Tapi kalau bismillahnya jahar, bismillahirrahmanirrahim, itu kan jahar tuh. Maka di situ jangan berhenti. Iya. Iya. Nanti kalau berhenti dia motong ayat jadi 8 ayat. Ini kan 7 ayat, gitu ya. Iya. Iya. Ya begitu. Jadi ya nggak apa-apa, itu nggak dosa gitu ya. Tapi secara adab memang kurang pas. Gitu nggih. Jadi kalau tadi bismillahnya itu dijahar, di ayat yang ke-7 itu harus dibaca utuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu. Bacaannya juga harus standar. Nggak boleh karena tadi bismillahnya jahar terus kemudian di sini waladdolinnya bentar saja.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh begitu. Karena kepanjang. Makanya disiasati. Contohnya no. Tadi yang langsung. Yang langsung. Tak kasih contoh yang langsung ya. Misalkan bismillahnya jahar nih. Saya sholat baca bismillahnya jahar. Saya tak langsung nih. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu. Jadi do-nya ya 6, lin-nya juga 6. Gitu. Gitu. Jangan do-nya sudah panjang 6, giliran lin. Oh, makmumnya harus itu amin malah guyu makmumnya. Malah dehem gitu ya. Engko ning mburi ana bocah cilik ora sido amin gitu. Dadi ora konsentrasi. Maka enggak apa-apa berhenti di situ, tidak apa-apa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu kan sudah kalimat sendiri ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin gitu. Mad arid li sukunnya itu dimaksimalkan. Maka kalau bacaan mad arid li sukun itu mending dimaksimalkan itu 5 ketukan itu. Jadi enak. Kalau bacaan akhir ya, matobi akhir itu namanya mad arid li sukun itu dimaksimalkan. Jadi oleh membaca itu enak. Dirasakan tuh enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi aminnya itu aminnya tuh penak gitu. Jadi bacanya tuh yang akhir itu terutama ya. Bacaan akhirnya itu dipanjangkan, dimaksimalkan saja. Gitu. Dimaksimalkan jadi enak nanti di rumah makmum itu ya penak gitu ya. Boleh 5 kan. Iya, betul. Iya, pondok ngalong Bu. Gitu ya. Jadi kita bisa nyoba itu nanti bismillahirrahmanirrahim gitu dimaksimalkan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maka kesel Bu. Enek malahan. Gitu ya. Malah jadi enek lagi ngaji gitu ya. Ya dirasakan aja gitu. Nanti ngajinya dapat banyak itu enggak terasa. Seneng gitu ya. Hawane itu ngaji itu seneng. Orang enek gitu ya. Ngaji kok malah kesel enek ngos-ngosan gitu ya. Masih kesel bar ngaji gitu. Orang kesel kok bar ngaji. Kan gitu ada ya. Kesel kok sih kesel tak lihat di bar ngaji gitu ya. Ngaji kok kesel gitu ya. Berarti ada yang enggak beres kalau ngaji itu kesel. Mestinya orang ngaji itu malah seneng. Iya, kepengen ngaji terus karena nek cara ora ana kebutuhan yang lain ngaji wae gitu ya. Ini kan ada kebutuhan yang lain, butuh makan, butuh minum, butuh kamar mandi, butuh HP-an barang kan gitu ya. Ngoten nggih ibu-ibu sekalian, kita akhiri dengan baca shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Akhiri dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.